Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto. Kali ini kita mau review owning experience dari, ya ini dia, mobil gue sekarang HR-V yang RS tahun 2022. Dan ini memang varian yang paling tinggi, yang paling lengkap, dan menurut gue paling worth it. Kok bisa? Nah, kita simak semuanya di Trends Auto. Nah, ini dia, kita akan nge-review. Tapi biar nanti nggak sepi, gue akan ditanya-tanya sedikit juga sama kameramennya kita. Yoi. Iya, si Rian ya. Nah, di samping gue ini sekarang HR-V 2002. Ini yang tipe RS yang paling tingginya, yang paling canggih. Yang paling canggih ya. Iya, paling canggih Lo sekarang. kenapa nggak ngambil yang S aja sih? Yang SE, atau S, atau E. Paling bawah. Soalnya kan banyak nih tipe-tipenya sebenarnya dari SE, SE, ataupun RS. Kebanyakan orang itu mungkin beranggapan SE itu yang paling mumpuni, karena secara base value itu paling dapat. Fitur semuanya dapat, tapi harganya beda 100 jutaan sama yang RS-nya. Betul. Nah, jadi gue tetap ngambil yang RS. Gue akan bedah kenapa nanti plus-plus-plusnya, tapi minus-minusnya pun akan gue beberkan. Oke. Mungkin di awal, gue akan bahas segala sesuatu yang berhubungan sama biaya ataupun harga-harganya, itu akan gue bahas sekarang. Sekarang ya? Boleh. Kalau gitu, yang gue paling penasaran dulu nih. Ya. Gue kan pencinta irit. Ya. Boleh dong gue nanya, lu kalau konsumsi BBM berapa, bro? Wah, langsung ditanyanya BBM dulu ya? Iya dong. Konsumsi BBM dulu, oke. Padahal harga aja belum kita tanyain. Oh iya, bener juga. Nggak apa-apa. Langsung ya? dari konsumsi BBM. Itu yang paling Rian pengen tahu. Konsumsi BBM-nya itu dalam kota itu sekitar 1:12. 1:12 ya? Ini kotanya kota Tangerang. Gue tuh tinggal di Tangerang. Oh, betul. Jadi kalau mau dibilang macet, sebenarnya nggak terlalu macet-macet amat, tapi ada lah gitu. Dibilang lancar, ya kadang-kadang juga ada yang Ada rame macetnya gitu. ya, tapi rame lah ya. Betul, rame. Jadi 1:12 itu untuk konsumsi yang normal lah. Pengendaraan normal dalam kotanya. Tapi kalau misalnya gue pernah ke daerah-daerah Jakarta gitu, yang memang kondisinya waktu itu lagi macet, parah banget, ke Jaksel, kemana yang, aduh parah deh. Itu bisa sampai 110. Buset. Jadi kalau misalnya ngomong 1.500 cc-nya ini cukup irit, ya kadang-kadang bisa jadi boros juga sih. Kalau misalnya kita terjebak kemacetan Jakarta gitu. Ya, tapi kita tahu lah Jakarta kan luar biasa, bro. Luar biasa. Ingat gak, kita pernah syuting, jarak 2,7 kilo kita harus 20 menit. Nah, itu. Jadi kadang-kadang suka unpredictable gitu lah ya. Itu bisa 110. Nah, kalau keluar kota, gue udah pernah bawa ke Lampung, ke Cirebon, segala macem. Untuk jarak-jarak yang bisa sampai 200-300 kilo, Ya. mobil ini super irit. Berapa tuh? 117 itu kalau misalnya gue nyetir sekitar 120 km per jam loh. Kadang-kadang berarti nggak nyantai-nyantai banget ya? nggak nyantai. Maksudnya lu kebut iya, juga? agak ngebut juga. Kalau kosong ya kadang-kadang gue bisa 140. Tapi ntar balik lagi ke 100, 120 gitu segala macem. Itu rata-rata bisa 117. Ya oke dong. Oke banget. Oke banget dengan performanya dia. Ini kan yang RS kan ada turbonya ya? Betul, jadi 1500-nya turbo. Itu tarikannya kan jos banget tuh. Ya, kalau misalnya kakinya si Dani yang agak, dia kan sekolahnya lebih tinggi tuh kakinya tuh sampai S3 tuh dia. Itu mungkin bisa 120. Gue percaya. Mantep. Karena kalau gue pernah, gue riset gitu ya. Riset terus gue agak coba ditahan di 80, 90. Cuman segituan aja gue santai gitu. Itu MID-nya 1:20 sekian. Mantep banget ya. Mantep banget. Ya memang teknologi itu udah maju banget ya. Jadi mobil ini mau ngebut pun masih hemat. Tapi kalau lu kena macet parah pun sebenarnya 110 itu nggak boros-boros amat loh. Nggak boros-boros amat ya. Masih oke gitu. Jadi sebenarnya masih bisa bersaing sama Yarisnya tuh. Saingannya si Yaris Hybrid ya. Benar. Kan konsumsinya dia diklaim irit banget. Tapi ini pun masih bisa mengimbangi. Oh, ngomong-ngomong bro, ini lu pakai BBM-nya apa nih? BBM-nya Pertamax. Pertamax selalu Pertamax aja selalu. Gue nggak berani lebih bawah lagi karena ya kalau kompresinya dia kan sebenarnya cocoknya untuk Pertamax. Oke. Jadi gue nggak berani Pertalite, tapi gue juga nggak perlu banget sampai Pertamax turbo. Jadi jangan salah loh. Banyak sobi yang bilang mesinnya turbo, harus Pertamax turbo. Nggak gitu, itu cuma namanya aja Pertamax turbo. Iya betul. Gitu. Jadi gue pakai Pertamax. Oke. Nah, terus sedikit melenceng
ke harga tadi, sorry. Oke. Karena gua nyerobot duluan. Oke, harga ya. Harga HRV RS yang baru itu 540 juta sekarang. Wish. Udah setengah M lebih lagi. 540. Oke. Dulunya di 2022 itu mungkin masih sekitar 500 kecil lah, 505 kecil. mungkin segala macam. Oke. Tapi karena dulu juga nggak ada diskon. Kalau yang Bener. sekarang kan 540 ada diskonnya kan. Nah, berapa bener. gitu, berapa puluh juta. Nah, itu baru. Ini bener. kalau udah second mungkin sekarang sekitar Kepala tahun empat 2022-nya ya. Ha. Itu sekitar 420 jutaan something lah Oke. harganya. Oke. Jadi penurunannya dalam 1 atau 2 tahun itu udah 100 jutaan. Lumayan juga ya. Worth it kan gitu. Worth it dong. Dibanding Kalau yang beli second, worth it. SE-nya itu mungkin turunnya sekitar 70-80 jutaan Ya. dari barunya. Harga baru 400-an, harga second-nya sekitar 330 something lah. Betul. Ya pokoknya depresiasinya kira-kira segitu. Jadi Oke. secara penurunan harga RS ini jauh lebih keren lagi. Iya benar. Ya kan kalau di persentasen gede kan? Benar. Dan jadi lebih worth it ya. Jadi lebih worth it. Karena lu dapat yang paling tinggi, udah dapat lengkap Betul. semuanya gitu. Kalau beli second. Benar kalau beli second. Terus kita bahas juga soal harga-harga yang bisa dikeluarin pajak. Oh iya, pajaknya. Pajak yang HRV RS itu sekitar 6, sekian. 6 komaan ya. Ya, 6,5 atau 6,3 gue lupa ada di STNK lah. Oke. Itu yang Nggak apa-apa. RS. Kalau yang SE pastinya lebih murah lagi. Betul. Apalagi nih kira-kira dari segi biaya yang Kalau kita mau? biaya sih udah semua. Udah semua ya? Udah semua. Ya karena kalau ganti oli dan lain-lain itu mah relatif ya. Relatif. Ada yang ngambil paketan yang udah dapat dari Hondanya. Bener. Ada yang sukanya ke bengkel resmi, mahal. Ada yang suka ke bengkel biasa, Betul, lebih betul. murah. Nah, bisa juga. Tapi selama ini gue pakai, misalnya ini udah 2 tahun nih ya. Betul. 2 tahun, tidak ada part yang gue ganti yang major. Jadi nggak ada kerusakan yang misalnya amit-amit lah ya, kayak turun Ya, ya, mesin ya. gitu. Atau Benar-benar. ganti kaki-kaki atau apa. Ini belum ada semua. Murni cuman bengkel Murni, apa? cuman maintenance biasa Maintenance ya. biasa aja, Maintenance betul. rutin lah ya. Betul. Nah, terus penasaran sih bro. Hmm. Ini kan rivalnya lumayan banyak ya. Iya. Ada Grand Vitara, ada Yaris Cross, Iya. terus ada si siapa tuh kereta. Kereta, Hyundai Kereta, betul. Ya itu yang gue kepikiran. Ya. Nah, kenapa kok lu ambil dia jadinya? Nah, ini menarik juga sih pertanyaannya. Karena sebenarnya dari semua rivalnya, semuanya punya kelebihan masing-masing. Betul, Mau Yaris Cross, dia punya brandnya. betul. Atau ada yang bilang, panoramiknya lebih pakai elektrik, yang ini manual gitu. Betul. Di samping semua plus minusnya, Mm-mm. gue tetap milih dia Oke. karena satu, desain. Oke, setuju. Desain gue nggak bisa bohong. Gue paling suka sama HRV. Oke, Luar dalam, menurut gue ini yang paling menarik buat gue. menarik ya. Kedua, varian RS-nya ini. Karena di yang lain, itu semuanya ngadu irit. Ya kan? Benar. Si hybrid irit. Benar. Grand Vitara juga terkenal irit. Irit. Gitu. Kalau kereta ya oke lah, biasa aja menurut gue. Oke. Ini gue nggak mau ngomongin irit. Ini adalah mesin 1500 cc turbo yang punyanya Civic ataupun Accord yang pada zamannya ya. Iya, betul. Cuman beda konfigurasi aja. Betul. Tapi ini udah dapat mesin itu. Gitu ya, tapi jadi masuk akal sih bro. Iya kan? Yang lu bilang masuk akal, karena kalau yang lain itu mungkin jadi perbandingannya sama SE ya. nah Maksudnya sama yang kalau mau SE. bandingin mesinnya gitu. Betul. Yang ini Karena memang harganya pun beda. sama di 400-an. Betul. Tiba-tiba dia ngeluarin yang 500-annya. Betul. Nah, orang-orang kan pada bilang, terlalu mahal. Untuk perbedaan segitu, itu terlalu mahal. Nah, gue akan beberin banyak perbedaan, banyak yang lu dapet dari harga yang selisih 100 juta itu. Oke, boleh juga tuh. Mungkin Nah, kita ini aja ya langsung Contoh, ya. dari depan ya. Oke. Dari depan. Coba kita lihat. Menurut gua, grillnya ini paling cakep. Yang RS. Ya. Kalau yang itu kan garis-garis kan? Betul. Ya bisa sih orang beli grillnya doang 3-4 juta, di Topet juga banyak, di toko hijau, toko oranye banyak lah ya. Masang Udah sendiri kesebut. bisa. Tapi beda. Dia tuh pokoknya ini yang ori itu beda lah sama Beda yang ya. dijual di aftermarketnya. Betul. Selain ini, yang beda juga tuh ini. Grill bawahnya. Oh, yang chrome itu ya? Iya, ini yang ada detak jantung ini juga. Ini beda nih. Oh, iya. Ini
grill bawahnya ini juga dapatnya beda sama yang SE ataupun yang tipe-tipe bawahnya lainnya. Oke. Ini udah paling keren lah, dapat body kit sekeliling tuh sampai ke Sekeliling, belakang, itu beda. Gitu. Ya kalau misalnya nambah kan sebenarnya bisa dibilang lumayan ya. Aftermarket pun itu satu body itu bisa belasan juta. Benar. Gitu. Nah, Apalagi? terus kalau soal kayak lampu, fog lamp, itu semua sama lah ya. Ya. Sama. Kita lihat ke bagian samping. Yoi. Pelek juga sama dengan tipe yang SE-nya. Makanya orang bilang, oh SE mantep, harga segitu udah dapat yang ini. Ya. Kalau E dan S itu beda lah. Yang palangnya lebih beda dan lebih kecil. Lebih kecil, betul. Oke, tapi ini sama dengan SE. Samping semua sama. Nah, ini yang gue suka juga dari HRV ya. Sambil ngelihat, sambil gue kasih tau aja. Ini loh yang penahan cipratan air. Oh, oke. Jadi kalau kita turun, bagian dalam tuh bersih. Oh. Ya kan? Kalau nice. kena lumpur-lumpur gitu di sini, Benar. gue turun mobil-mobil Toyota tuh rata-rata nggak diperhatiin yang kayak gitunya. Jadi turun, Wah, kotor banget. sininya. Ini enggak. Oke. Nah, semua HRV udah dapat. Masuknya udah pakai Smart Entry. Smart entry. Apalagi nih? Kita lihat sampai ke belakang dulu. Boleh. Kita puterin luar aja dulu ya, nih. luar dulu. Nah, ini yang gue bilang. Ini juga Oh, bempernya iya. beda. Kalau Sobi perhatiin sama yang tipe SE-nya, dia tuh yang ada bagian silver nih di bagian sini gede. Ini udah lebih cakep. Lampu, ini ya perbedaan minor lah. Menurut gua bukan kelebihan juga. Kalau yang SE itu tuh ada merahnya. Oke. Ya kan? Kalau ini putih semua. Putih semua ya. Putih semua. Sisanya sih hampir sama semua Hampir sama, di bagian ini. Oke. Yang membedakan adalah ini. Nah, power tailgate atau power backdoor ya. Iya ya, nggak ada. Di kelas dia ada sih Yaris Cross. Yaris Cross juga ada. Ya. Oke. Tapi sisanya tuh nggak pakai otot semua. Jadi ini sebuah kemewahan lah buat si HRV. Betul. Dan dia ada 2 tombol nih di sini. Ini buat ngebuka Ya. atau buat nutupnya nih. Oke. Ada yang ini juga. Itu apaan tuh? Ini tuh walk away close. Oh, lambangnya ada orang gitu ya? Jadi kalau misalnya ini habis mau bawa barang gitu, Ya. cukup misalnya ini udah nyala, kita tinggal pergi, Oke. menjauh. Iya loh. Habis itu dia nutup sendiri. Gue baru tahu loh ini ada fitur ini. Ya kan? Keren banget. Ini keren sih. Jadi gimana ya? Mungkin sebagian orang bilang, apa sih repotnya tinggal diangkat doang. Ya tapi gini, kalau misalnya lu udah punya duitnya, Yes. lu kan mau semuanya tuh serba dimanjain gitu. Oh iya dong. Bener nggak sih? Bener. Jadi, ya tinggal buka begitu. Nah, tapi gue menemukan satu hal yang berbeda antara Honda dan Toyota. Ini owning experience-nya gue ya. Oke. Gimana? Kan gue punya Fortuner yang ada power tailgate-nya juga. Betul. Fortuner itu, kalau misalnya kita lagi nyetir nih, lagi di dalam setir, terus istri gue keluar, posisinya mesin masih nyala nih. Oke. Itu mau dipencet, mau dibuka. Kalau Fortuner, itu bisa. Oke. Jadi gue masih di dalam, mesin masih nyala, jebret, kebuka. Kebuka. Dia ngambil barang. Oke. Kalau ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Mungkin dia mikir dari fitur safety-nya. Benar. Jadi bisa misalnya kita jadi. masih lagi parkir, Ya. tiba-tiba ada yang mencet di belakang, nggak kebuka. Bener juga. Ya kan? Benar. Kalau Fortuner tuh kebuka. Jadi harus gitu ya? gue yang mencet dari posisi setir, kan itu ada tombol juga di samping kanan. Oke. Nah itu pencet lamaan untuk ngebuka bagasinya. Gitu. Jadi nggak bisa ada orang yang tiba-tiba nyuri lah gitu. Nah, benar. Ibaratnya gitu. Itu dipikirin sama Honda. Lumayan. Lumayan. Bagus beneran. Nah, mumpung kita di bagian belakang, Ya. kita langsung aja bahas owning experience-nya menurut gua bagasinya tuh gimana. Nah, gimana tuh? Karena menurut gua gini, gua juga pernah pakai HRV yang model sebelumnya. Oh iya, yang masih bulat-bulat ya? Ya, yang masih generasi satunya dan itu udah cukup keren. Ini tuh lebih kecil bagasinya. Ini lebih kecil? Cukup jauh lagi. Menurut gue ya, Oh. ini tuh lebih kecil. Lu naruh barang begini ya, segini, ini tuh udah habis. Oke. Habis koper misalnya, gue mau pergi keluar kota nih, udah habis. Lu mau naruh apa lagi? Ini nggak bisa yang sampai Terlalu muncung tinggi ya. Segini gitu. Oke. Kenapa? Ini jawabannya Apa tuh? rusak cuy. Oh alah. Karena kan kita biasanya kita naruh barang sampai agak-agak tinggi. Ya, Misalnya betul. nih koper medium, itu tingginya tuh segini. Betul. Ya kan? Ditaruh, pasti tutup, grek, kena. Oh, Karena mobil gitu ini ya. tuh sebenarnya landai. Lu lihat dari tulang ini. Oh iya bener. Itu dia. Jadi Ya.
Nih ya, dari samping ya tuh. Ya, dari samping landai. Benar. Terus ke dalamnya itu jauh lebih gede yang lama. Oh gitu. Betul. Tapi plusnya apa? Nanti di bagian di baris kedua, Oke. itu jauh lebih lega lagi. Oh, Karena oke. dia Honda mungkin lebih mikirin buat legroom daripada buat bagasi. I see. Nah, ini kan bagasi, di bawah sini ada spare tire nanti. Ya, benar. Ada footage-nya lah ya. Spare tire yang ukurannya udah asli. Oke. Jadi bukan space Bukan saver. space saver ya. Menurut gua di sini penerangan kurang. Kurang? Kalau buat malam. Oke. Ini doang nih kurang. Oh, cuma ada satu ya. Nah, cuma ada satu dan aduh lampunya redup lah. Oke. Tapi penyimpanan ini juga cukup berguna buat gua. Ya. Yang naro-naro di sini nih. Ya. Cukup gede, enak lah. Bagian dalam udah cukup. Oke. Kita coba ke baris 2. Boleh, langsung aja. Langsung ya. Mm-mm. Nah, gue bisa cerita banyak nih, baris 2 nih. Baris 2. Oke, pinggir-pinggirin dulu. Iya. Nah, baris 2, Mm-mm. gue lagi-lagi akan ngebandingin sama HR-V yang lama. Oke, boleh. Ya kan? Karena kalau di sini, gue ngerasa ini satu mewah. Ah, Dengan material kulitnya, nah ini tuh cuma ada di seri yang RS. Oke. Kalau yang SE dan ke bawah itu jadi perpaduan, ada fabriknya juga, oh setengah-setengah ya. setengah-setengah. Oke. Menurut gua, HR-V yang kali ini nih, kekurangannya dulu ya, Boleh. itu kontur-konturnya. Oh, bentuk-bentuknya ya. Bener, kok ini berkontur gitu yang tiba-tiba naik di tengah ngejogrok gitu. Mungkin buat sebagian orang jadi mewah, Oke. tapi kalau buat tidur, ini Nggak tidak enak ya. Iya. Bener. Istri sama anak gue tuh suka banget tidur di belakang. Gue nyetir misalnya perjalanan panjang. Ya. Ini nggak enak. Oke. Karena kan punggung lu jadi Iya, naik gitu. jadi ada Tiba-tiba. polisi tidurnya ya. Iya. Dibanding yang HR-V yang lama, itu Lebih lurus ya. Lurus. Jadi oke, mereka oke, ngerasa, oke, oke. oh enak gitu. Oke, jadi ini tidurnya pun harus yang biasa aja. Tidur standar aja. Nah, ini yang gue bilang tadi, space-nya itu jadi lebih gede dibandingkan HR-V yang lama. Lebih luas. Benar. Ini posisi mengemudi gue yang 173 aja udah mundur, udah cukup mundur. Itu udah yang paling enaknya lu Iya. mengemudi ya. Iya, ini posisinya masih Masih lengkap. luas itu, masih panjang. Bener. Terus udah gitu ini ya. Kalau nggak salah kan si bangkunya bisa lu lipat tegak gitu ya. Yang ini Ah, bisa. bisa kan ya? Nah, ini bisa gue lipat tegak. Ah. Ini tinggal dipencet aja dari sininya, Ah. tak ke bawah. Ah. Habis itu kita naikin ke atas. Nah, ini kalau sobi-sobi pada tahu ya, ini dari zaman Honda Jazz generasi 1 loh. Bisa begini Bisa ya. kayak begitu. Jadi lu mau bawa barangnya agak gede, bisa di Nah. bagian sini. Biasanya sih galon aqua ya perbandingannya. Bisa ya? Galon aqua minta diantar aja zaman sekarang. Oke. Cara nuruninnya lagi tinggal dicetrekin ininya, Oke. baru tinggal diturunin ke bawah. Nah, begini. Praktis ya. Praktis. Mantap. Gue ngelihat kursi ini tapinya ya, ada satu lagi yang gue kurang suka sama HR-V. Apa tuh? Kontur di bagian kakinya. Oh, kenapa kakinya? Nggak ada yang salah kayaknya. Kayak nggak ada yang salah ya. Sebenarnya ini tuh naik, Sobi. Tuh. Ini tuh jadi nggak rata. Oh, iya benar juga ya. Ini naik ke atas. Ini juga naik ke atas. Oke. Bagian sini, ini tuh dalam banget loh. Tuh, Oh, ngolong. jadi nggak rata gitu ya? Nggak rata. Jadi sebenarnya kekurangannya adalah kalau misalnya Sobi bawa-bawa barang, Oke. suka nyelit masuk ke dalam. Oh ya ampun, mainannya anak lu suka jatuh ya? Iya, mainan lah, tas lah, apa. Tas gue mana? Perasaan tadi ada. Masuk ke Ternyata dalam masuk. soalnya. Oh, astaga naga. Kalau yang lain kan ketutup, jadi Ya, betul. nggak banyak yang bisa masuk gitu. Benar. Nah, kalau ini tuh karena saking luasnya ke dalam, ya jadi barang-barang bisa ketinggalan di dalam. Itu aja sih. Ya. Kalau ininya, ya orang-orang bilang ngeplek ya. Kayak nggak cekrek gitu. Iya benar. Tapi ya, secara posisi menurut gue fine-fine aja. Sebenarnya kalau diperhatikan, walaupun dia ngeplek, itu udah langsung kesangga sama tempat duduknya loh. Iya, kesangga sama tempat duduknya. Jadi ya udah dia nggak perlu nambahin kunci apa-apa lagi. Betul. Kitanya udah enak di belakang begini. Nyaman ya? Nyaman. Kayaknya. Di bagian sini gue suka dikasih cup holdernya Oke. langsung aja. Karena Karena ini juga salah satu yang gue suka. Kalau perjalanan jauh kan ini bantu banget nih cup holder ada langsung di sini. Ada lagi cup holder di sini. Ada 2 casan ini bantu banget. wah, jadi nggak rebutan ya sama yang depan. Iya, nggak usah cas-cas ke depan. Enggak, kasih aja kabelnya langsung colok
bisa colok sendiri ke HP. Bener banget. Kisi-kisi AC mah biasa. Ya, oke. Banyak banget mobil zaman sekarang udah dikasih lah. Oke. Kita ke atas aja. Oke. Ini yang Sunroof ya. menurut orang-orang tuh kenapa sih? Dan gue nggak akan terlalu panjang lah. Udah kita nggak usah caci maki dia lagi lah ya. Nggak usah caci maki pembuatnya ini. Kenapa dia begitu? Udah cukup di roasting lah ya. Udah cukup. Jadi memang bukanya kan karena merepotkan membukanya. Terus mau ditaruh di mana? Akhirnya gue nggak pernah buka. Akhirnya gue nggak pernah buka. Cuma dari awal gue beli, gue paling cuma pernah ngebuka sekali. Ya. Cuman karena penasaran doang. Ini gimana sih kalau dibuka gitu. Oke. Tapi abis itu udah fine, totally fine, ini udah begini aja. Nggak akan pernah gue buka karena gue juga males nyimpen-nyimpennya lagi, masangnya lagi tuh ribet. Bener. Padahal kalau misalnya dia mau terapin yang depan, yang manual buka selerek gitu aja, yang didorong aja, itu udah cukup. Nggak usah elektrik-elektrik. Bener banget. Iya kan? Karena kalau antara manual dan elektrik sebenarnya kan masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Ada kelebihan sendiri-sendiri. Kalau manual begitu kan ya selamanya lu tinggal geser aja pakai tangan kita ya. Iya bener. Kalau elektrik tuh ada kemungkinan macet. Bener. Nanti kalau udah tua ntar, gitu. Perlu diperbaiki lagi atau Nah, apa. ada yang rusak lah apa. Kan gitu. orang Indonesia gitu. Beli mobil aja mau dipikirin, ntar jualnya gimana. Nah, apalagi yang kayak gitu, ntar rusak lah gimana. Pakai manual aja. Fine, nggak apa-apa, asal bisa gampang gitu. Bener. Nah, ini tuh susah banget. jadi nyusahin ya. Bener. Gue suka bagian atasnya berwarna hitam. Nah, ini memberi kesan mewah buat gue. Kayak, enak gitu ya. Mobil jadi tuh sporty ya. Bener. Sporty. Lampu. Lampu ini ada plus minusnya ternyata. Gimana? Plusnya adalah, kan keren ya. Iya. Terus tinggal dipencet. Nah, tuh tinggal dideketin Tinggal nyala. gini. Nyala. Mati. Nggak ada tombolnya. Jadi Iya. touch aja. Oke. Jeleknya apa tau nggak? Apa tuh? Dia itu tidak nyalanya nggak menyebar. Jadi kalau Oh. malam, misalnya Sobi nyalahin ini 2, Ya. dia tuh nggak bisa nerangin semuanya gitu. Oh, jadi cuman kayak spot gitu ya? Betul, dia tuh spotlight. Ya elah. Jadi dia spotlight malah bikin silau yang nyalain. Oh, oke. Kalau misalnya gue mau nyari apa gitu, mana sih jatuh, malah gue malah disinarin gitu. Tapi yang gue pengen cari nggak Malah ketemu, nggak ketemu gitu. jadinya. Akan malah lebih lebih berfungsi kalau lu cepret ke bawah. Bener. Gitu. Tapi ya secara look, secara ininya kayak Secara keren desain banget. jadi keren gitu. ya. Secara desainnya jadi keren. Oke. Civic aja cuman dikasih yang tengah, 1. Oh, oke. Ini malah yang RS dikasih 2 pencetan. Ya I oke see. lah, plus minus makanya gue bilang. Bener. Dari bagian belakang kayaknya itu aja. Itu aja ya. Kalau experience-nya gue. Kita pindah ke depan kali ya? Kita pindah ke depan. Yuk. Nah, ini yang mungkin gue bakal cerita lu cukup banyak juga di bagian depan. Apa sih yang gue rasain dari si HR-V ini? Oke. Menurut gue yang tadi, kalau misalnya dibandingin yang SE, mungkin kayak terdengar, nggak terlalu banyak nih bedanya gitu di dalam sini ya. Oke. Tapi ternyata yang lumayan pengaruh nih, 1, airbag. Airbag itu 3 untuk di yang HR-V yang lain-lainnya. Oke. Di sini tuh 6. Wih, ekstra ya? Ekstra, jadi cukup banyak proteksinya. Ya. Fortuner aja cuma 3. Ya ini dikasih 6, jadi lumayan. Mantap. Speaker, yang SE dan ke bawah itu 4. Oke. Pintu-pintu aja lah. Ini dikasih sampai ke Twitternya. Oh, Jadi mantap 6. ya? Lumayan. Dan gua tes, ini speakernya bawaan original aja ya, itu udah enak. Jadi nggak perlu upgrade terlalu gimana ya? Kalau kuping lu nggak terlalu manja, nggak perlu Iya, sebenarnya. benar, Kalau benar, kuping gua kayak gue biasa di LMPV atau apa yang standar-standar, Ya. lu kesini, lu akan ngerasa, wah ini udah enak gitu. Bassnya benar, cukup dapet, suara treble-nya juga bagus, ya oke lah. Nah, itu speaker. Oke. Terus Lagi nih. kalau ke bagian kursi, udah tau lah ya, tadi yang gue bilang, kalau misalnya ini tuh dapat full kulit. Oh iya, Menurut benar. gue jadi lebih mewah lah Betul. dibanding yang SE-nya. Tapi ada sebagian orang yang suka dengan fabric. Kayak saya. Apalagi kombinasi, ya nggak? Bener. Jadi sininya tuh kulit, di bagian sininya fabric. Fabric, bener. Jadi nggak panas katanya. Ya. Cuman punggung gue mah dinginan kok, nggak panasan. Iya. Punggung lu kelainan, Pak. Oke, lanjut. Untuk di mobil 540 juta, pengaturannya masih manual. Hah? Serius? Ini cukup ngeselin buat gue. Karena ya jadi selain kurang nyaman, kurang mewah, suka diolok-olok juga kan sama temen-temen. Iya benar. Mobil lu setengah M, kok
Kok Nggak ngaturnya bisa. masih pakai otot? Iya. Karena yang Civic-nya itu sudah pakai Sudah elektrik. ya. Ya harusnya ini kan kelasnya mirip mendekati ke sana. Iya. Ya apa sih susahnya dikasih elektrik juga. Minimal di tempat supir lah ya. Minimal di tempat supir. Ini enggak, dua-duanya. Bener. Katanya biar suami istri nggak iri-irian. Oke, terus apa lagi? Oke. Kalau sekilas-kilas gini semuanya hampir sama dengan yang SE-nya ya. Oke. Menurut gue juga gue nggak ada komplain yang gimana banget karena ini sudah sangat mencukupi. Kalau sunroofnya ada komplain nggak, Pak? Nah ini sunroofnya yang gue bilang ini tuh menurut gue enak, praktis. Oke. Gue nyetir pagi-pagi, gue mau buka. Buka, bener. Oh gue ngerasa kepanasan, tutup segala Malah lebih macam. cepet ya? Oke jadi cepet gitu. Gue nggak perlu cepret gitu kan. Bener. Jadi untuk sisi praktis gue suka. Oke. Dan dia tuh sebenarnya udah dilapis sama kaca film yang lebih tebel lah, Lebih tebal ya? lebih menyerap gitu ininya. Jadi nggak terlalu panas lah Nggak ya? terlalu panas kayak gini kan. Nah udah oke sebenarnya buat Betul. malam buka gitu. Cuman ini ada kekurangannya di sini nih bro. Apa tuh? Kalau lu lihat ini menerawang kan. Oh iya benar. Nah pengguna HRV yang lain-lain pun Iya. sudah banyak yang komplain. Kalau nyetir di siang terik ini akan menjadi problem. Oh gitu. Panas. Oke. Lumayan berasa AC-nya dingin, tapi kepala kepala kok panas. kayak panas gitu. Nggak sampai ekstrim, Tapi berasa ya? Berasa lah gitu ya. Oke. Jadi gue bingung. Ini kenapa materialnya kan ini juga Oh kain. iya ya? Ini juga kain, tapi Bener, ini bener. tuh bener-bener gelap total. Ya. Ini bener, menerawang. bener. Ini kenapa masih agak nerawang ya? Kenapa nggak disamain aja? Bener. Materialnya bisa diaplikasiin gitu. Betul, betul. Jadi pas di dalam gelap total gitu. Bener. Jadi bisa nahan panas juga kan ya? Ya. Oke. Nah, terus gue ngeliat ke bagian interior nih yang Ah. serba hitam ini enak segala macem. Ini memang nggak ada tempat kacamata nih ya. Oh, iya, iya, Biasanya mobil zaman sekarang tuh selalu ada lah gitu buat Iya. tempat kacamata. Untungnya gue juga nggak butuh. Oke. Tapi mungkin beberapa orang bisa protes. Bener. Ada yang suka nyetir pakai kacamata hitam kan ya? Ya, ini udah ada lampunya. Vanity mirror ya. Cukup membantu di malam hari. Yap. Tapi yang gue nggak suka adalah dari mobil ini ya, Mm-mm. visibilitasnya. Oh, Ini kenapa tuh? Ini tuh berasa banget deketnya. Oh, Jadi ini pendek ya? gitu mobilnya. Iya, ngerti. Kaca depan itu sempit, Oke. Jadi visionnya tuh kayak agak terbatasi gitu ya? agak terbatasi. Kalau misalnya kebiasaan bawa mobil-mobil gede ya, dulu kan gue Oh, pakai iya. Innova Reborn juga segala macam. Itu Benar. kacanya super luas gitu. Benar. Jadi kesini jadi sempit. Jadi lumayan sempit ya. Iya. Oke. Oke itu udah. Pengaturan AC gue suka bentuknya. Ya desainnya dalam sih bagus lah bro. Desain Gua akuin Honda lah. ya nggak Luar dalam salah tuh, lah. luar dalam Nggak tuh salah. cakep gitu. Ini malah menurut gue cukup sukanya adalah dia punya tiga Oh, oke. fitur. Kalau ke atas Hmm. itu jadi anginnya tuh angin sepoi. Oh, oke, pelan-pelan ya. Jadi pelan, paling cuma sampai sini gitu. Kayak disebar semuanya. Kalau ke tengah, yang biasa, yang nyembur normal, biasa, normal. oke. Ini matiin ke bawah. Oh, oke. Jadi fitur yang atas ini yang nggak ada. Kadang-kadang Benar, kita ngerasa terlalu dingin kalau disembur AC-nya langsung terlalu dingin. Iya. Tapi Kalau dimatiin panas ya. Bener. Ya udah ada pilihan yang ini. Gitu. Bener. Itu pintar. Itu hal kecil tapi membantu sekali ya. Betul banget. Nah, terus nanti untuk di bagian speedometer gue akan bahas lebih lanjut pas lagi kita mengendara. Kita langsung move ke desain ini aja dulu. Oke, ini ada TV tabung zaman kapan ya? Ini nama TV tabungnya Akira mungkin. Kenapa desain dari tahun 2022 yang udah serba modern, serba canggih, Ya. monitor itu semuanya rata-rata floating segala macam atau yang udah keren Udah kan lebar kayak gitu kan. lebar. Ini masih ada desain seperti ini. Menurut gue ini ngaco sih. Iya ya. Agak out of nowhere gitu. Iya, desainnya. kayak out of place ya. Padahal Iya. dia desainnya yang lain tuh udah keren banget gitu. Betul. Dan udah ada yang jual aftermarketnya, floatingnya buat dia. Oh, Salah malah- satu audio terkenal lah tuh. Iya, malah Bikin. aftermarketnya duluan ya. Makanya dia pertahanin ini bezelnya juga menurut gua gede. Iya. Terus kalau Sobi nyalahin ya, gua sih jujur aja pakai Fortuner punya itu jauh lebih high res.
Oh, agak burem-burem dikit gitu ya? Ini tuh agak lebih buram dikit lah. Mungkin kalau nggak ada bandingannya, Sobi akan ngerasa fine-fine aja. Tapi kalau dibandingin sama mobil yang seharga dia, itu kok jadi jauh, kok lebih baru nggak ketara enak. ya. Bener. Oke. Pokoknya soal ini gue cukup nggak terlalu suka lah ininya. Oke. Kurang enak lah. Oke. Pengaturan tombolnya juga kayak nggak mewah gitu. Sisanya itu mewah. Mewah, ini keren. Materialnya juga bagus ya kalau gue lihat. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya Sobi bandingin, kebetulan temen gua pakai Civic yang tahunnya sama ini. Oke. Ini puter-puterannya lebih murahan daripada si Civic. Oke. Kenapa dianaktirikan? Harusnya samain aja ya. Iya, samain aja. Udah gitu yang kalau di sini kan tuh, ininya tuh bagian sininya hitam polos aja. Betul. Terus ininya mati kan? Ya. Cuman di print doang. Yang si Civic itu di sininya tuh digital. Oh. Jadi cakep. Jadi Bener, digitalnya bener. bukan cuma di sini, tapi di sininya pun digital. Digital juga ya. Keren. Jadinya bisa dipencet, bisa diputar, lebih mewah. Oke lah. Oke. Bagian dalam. Ini, gue pikir ini tuh bisa ngecas Ternyata. buat HP. Ternyata nggak cuma simpen doang. Oke. Udahlah ya. Gue suka ada tempat ngecas, ada Ya. tempat ini buat connect Android Auto-nya juga, Nah. Apple CarPlay segala macam. Ini bisa dengan mudah. Mungkin yang gue nggak suka adalah kenapa lu belum pakai Android Auto yang modelnya wireless. Wireless. Oh iya bener. Jadi ini tuh harus dicolok, Sobi. Jadi Misalnya- rada berantakan ya. Benar. Jadi kalau misalnya kayak HP gue nih, gue mau pakai Maps atau mau nyalain lagu, Ya. itu paling enaknya gue taruh di sini. Colok. Nah, HP-nya nanti dicolok. Oke. Baru map-nya tampil di sini, lagunya ada di sini, kita tinggal pilih-pilih. Tapi kalau misalnya ngelihat ke brand sebelah aja, kayak si Zenix itu tuh, dia udah bisa wireless. Bener. Harga sama. Ya kan? Ini bener. Jadi harusnya dia bisa lebih baik Lebih lah lagi. ya. Lebih baik lagi. Oke. Transmisi gue suka. Oke. Honda itu terkenal transmisinya halus dan segala macem. Yuk. Contohnya aja dari P ke R ke N, itu tuh nggak ada duk gitu. Duk. Bukan rusak ya, bukan mendekati Iya. rusak. Ngerti. Karena Fortuner gua, lagi-lagi gue bandingin sama Fortuner sama Innova. Mobilnya pas lagi dari baru pun itu ada Sedikit jeduk Duk, gitu, gitu. ya. Nah, kayak det gitu. Nah, pas lagi dia berubah dari R ke N atau apa gitu. Itu mobilnya dari baru loh. Ya. Dan rata-rata yang lain pun sama. Ya, Tapi ya. Honda, dia tuh bisa halus. Dep. Ya Nah. udah mobilnya diem aja. Nyantai ya. Santai. Bener. Tapi to be fair, si siapa? Innova sama si Fortuner itu ya dia karena masih pakai Matic konvensional ya. Matic Walaupun konvensional. mereka udah halus banget loh bro. Udah halus kita banget. kasih catatan ya. Iya. Untuk Matic konvensional tuh mereka enak banget. Bener. Tapi ini lebih enak lagi ternyata ini ya. lebih enak lagi. CVT CVT-nya. kelebihannya mungkin itu ya bro ya. Bener. Gue lupa di sini. Ada apa tuh? Ini kan lemari penyimpanan lah ya. Oh, iya. Ruang terbuka kalau kata Ombi. Uh-uh. Tapi di sini tuh nanti dikasih ambient light kecil Oke. buat nerangin. Oke. Itu penting. Oh, Itu kenapa? penting buat produsen-produsen mobil. Tolong, kalau ngasih space beginian, kasih lampu sedikit. Oh, oke. Ya kan kita naruh-naruh barang di sini malam-malam. Benar. Susah kan nyarinya. Bener. Nggak perlu nyalahin ini, kita udah bisa lihat, oh ini loh, Iya, ketinggalan bener loh gitu. Bener juga. Setuju. Jadi tolong dikasih. Karena gue juga nggak suka tuh, paling nggak suka kalau malam-malam ya nyalain lampu kabin tuh, aduh, gue jadi kelihatan loh. Udah gitu suka takut kelupaan matiin kan. Nah. Kalau ini kan udah otomatis gitu. Betul. Jadi fitur yang kecil tapi menyenangkan. betul. Bagian belakang ya ini udah apa? Standar lah ya. Ada Standar. cup holdernya, electric parking brake. Ini buat turunan nih. Jadi ngebantu biar nggak terlalu nyelonong. Oh, oke, ada tombolnya ya. Ada drive mode buat normal, eco sama sport mode-nya. Oke, Ini brake hold. Oke, ini siap. Nah, ini laci penyimpanan menurut gua sih kecil kalau buat Oke. ukuran mobil dia. ya Tapi udah cukup lah. cukup berguna lah ya. Cukup berguna. Ada Nggak armrest bisa juga. dimaju Oh, nggak mundurin, bisa. Oke. tapi ini empuk. Yes. Jadi enak. Buat perjalanan jauh ini posisinya Pas banget ya. Udah pas banget. Jos. Bener. Gue paling nggak suka mobil yang nggak ada ininya jadi sengklek gitu kalau mau nyetir. Kalau mau satu tangan begini tuh nggak bisa. Nggak gitu. bisa, bener. Ini udah enak banget. Apa lagi ya? Apa lagi ya?
Di bagian luar gue paling cuman bisa kasih catatan ini udah soft close juga, buka bagus tutupnya. Jadi mewah, tapi nggak ada lampunya di dalam. Oh iya, oke. Bandingannya sama Fortuner ada, kalau Oke. Fortuner. Ini nggak ada. Apalagi ya? Kayaknya bagian dalam sih udah cukup. Gue Udah cukup pengen ya? bahas lagi kalau misalnya kita lagi nyetir. Oke. Gimana? Yuk kita cobain, Sobi. Nah, ini kita udah di dalam nih. Ya, udah di dalam. Ini gue udah nyalahin. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini digitalnya nih. Oke. Tapi cuman ini yang nyala. Berarti ininya bukan. Ini yang gue bilang kayak kok kalau ngeliat gitu kayak jadul gitu ya. Dan ini di feel-nya aja gimana ya? Gue ngebandingin langsung sama Fortuner gitu yang Ya, lebih enak gitu jadinya. Jadi kayak nggak pantas ya dengan harga segitu, harusnya lu dapat lebih ya. Pakai apa background begini nih berasa jadulnya buat gue. Benar. Kecuali kita udah nyalahin si Android Autonya. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini tuh bisa tuh langsung. Oh iya, langsung kelihatan connect ya. kemana connect. Kalau mau lagu juga langsung kemana. Benar. Nah, udah kelihatan ya. Udah Iya. enak lah gitu menurut gue. Ya ini Sobi mungkin kurang bisa ngelihat ya kalau dari kamera kayak fine-fine aja ya. Ya, Sobi nanti ngerasain sendiri dah. Kalau misalnya. apalagi kalau misalnya Sobi dari mobil yang tadinya nggak punya layar atau apa gitu. Nah, terus bener. pindah ke HRV. Jadi kayak upgrade. Tapi Ah, kalau bener. dibandingin sama yang lain yang lebih mewah, banyak. Baik. Kenapa jadi kayak iklan? Oke. Oke. Terus gimana nih? Ini kita dari posisi mengemudi ya. Kalau Oke. gua sih so far sangat-sangat suka posisi mengemudinya Kayaknya HRV. nyantai banget, Bro. Nyantai, terus lu berasa ngendarain sedan. Yang posisinya tuh lu bisa rebah Ya. gitu. Bisa enak deh. Ntar lagi tidur tuh, Bro. Soalnya kalau misalnya kita ngebandingin lagi-lagi dulu mobil gue yang sebelumnya atau yang sekarang kayak Fortuner atau Innova. Oke. Mereka tuh punya posisi yang tidak ergonomis gitu. Oke. Tinggi ya. Tinggi dan agak tegak gitu. Ya karena sesuai juga peruntukannya ya kayak Benar. buat kalau Fortuner kan katanya buat off-road gitu segala Ya. macam. Padahal kegunaannya di dalam Dalam kota kota. juga banyak kan. Tapi ini tuh bener-bener mobil dalam kota yang ya udah lu dibuat nyaman gitu. Ya. Oke. Atau gue bisa ngomong dengan Mazda. Nah, dulu kan gue Mazda punya tuh. Mazda 2. Bener. Mazda 2 pun posisi mengemudinya tuh udah enak banget. Oke. Nah, ini tuh mirip. Buat gue ini juga nyaman, enak. Kita coba langsung aja Boleh. Kita sambil jalan aja kali ya. Iya. Speedometer nih, kalau misalnya Sobi tahu, ini kan bagian kayak dua-duanya analog. Ya. Sebenarnya bagian kirinya itu digital. Oh, oke. Keren Jadi ya. dia bisa diganti-ganti. Salah. Mana ya gantinya? Nah, Nah, tuh ganti tuh. bentar. Nah, ini dia. Oke. Tuh. Bisa diganti. Bisa ngelihat ini, speed and time. Ada G-meternya walaupun nggak penting. Gaya gravitasinya buat apa? Coba. Buat off-road mungkin, Bro. Nah, jadi ininya ya cukup oke lah. Cukup mewah ya jadinya. Walaupun zaman sekarang ya, menurut gua, mobil-mobil 200 jutaan pun itu sudah full TFT. Oh, oke. Dia doang nih setengah. Jadi cuma dari bagian sini ke sana tuh digital, sisanya tuh masih Sisanya yang masih jarum analog analog ya? tuh. Kita coba jalan. Tuh, perpindahan Nah, bener. CVT banget. Bener. Tapi banyak orang nggak suka CVT. Bener, ya. Ada yang sukanya manual, Manual, konvensional, lebih konvensional. bagus. Ini radius putarnya. Oh iya. Sobi bisa lihat ini kecil banget. Kayak mobil banget kecil. Jadi kalau kita belok di tempat yang sempit, ini enak banget. Lincah ya. Jadi lincah, jadi enak lah. Kalau mobilnya kegedean dan mau ini kan harus maju mundur jadinya segala macam. Bener banget. Ini enggak. Nah, ini menurut gua yang tadi kita lihat di sini Ya. tuh kayak sempit gitu ininya. Bener. Kita Ini ya, langsung ke dari kamera pun bisa kelihatan nih, Bro. Bisa ya? Kaca depannya tuh kayak agak claustrophobic gitu. Bikin orang jadi fobia sempit gitu. Tapi kalau yang duduk belakang sih kebantunya gara-gara ada sunroofnya ya. Ya. Jadi kelihatannya kayak luas gitu. Betul. Nah, Oke. ini pengalaman nyetirnya menurut gua Gimana nih? HRV itu kalau misalnya Sobi
suka dengan kayak namanya kecepatan Ya. atau sensasi berkendara yang fun gitu segala macam, wajib beli yang RS. Oh, beda banget ya, Bro? Beda banget. Tapi kalau misalnya, gue mah cuman di dalam kota doang. Yang penting nyampe, yang penting mobil gue nyaman. Nah, Dan gue suka irit-iritan. oke. Ya udah beli yang SE atau ke bawahnya. SE, E atau S, terserah. Karena Oke. kalau nggak butuh performanya, ya Yang udah. SE itu sebenarnya Memang udah cukup SE itu banget udah ya. cukup banget. Oke. Tapi RS itu justru nilai paling utamanya menurut gue di mesinnya. Oke. Karena kita bisa tes nih nanti. Kan Omobi pernah tuh ngetes. Iya, benar. Omobi pernah ngetes 0 ke 100-nya itu 7,9 detik. Wih, Itu kenceng gila. loh. Itu gila sih. Gila. Buat mobil dalam kota yang notabene sebenarnya bukan mobil performance gitu. Bener, bukan buat kebut-kebutan ya. Iya, tapi dia dikasih power yang sebegitu besarnya. 1500 cc turbonya tuh 7,9 detik. Mantep banget. Mantep. Even Civic yang mesinnya itu sama, Sama ya. konfigurasinya dibedain. Oke. Jadi torsinya dia lebih gede Oh, gitu? secara di atas kertas. Wow. Civic itu dapat sekitar 8, sekian lah tarikan 0 ke 100-nya. Oke. Makanya dia lebih menang. Oh. Nah, kita Mantap coba ya. aja. Kita coba ya. Nih kita pakai, ini normal mode dulu ya. Ini normal. Normal mode aja kalau kita bejek. Wish. Berasa sih. Berasa ya. Berasa banget sih. Berasa tarikannya cukup narik. Tapi yang aneh adalah kalau misalnya gue ngebut pakai Mazda 2 nih. Ya. Mazda 2 kan sebenarnya performanya juga cukup bagus ya. Ya. Dulu gue Masuk udah yang oke pernah lah ya. ngerasain dia tarikan 0 ke 100-nya aja 9, berapa detik, 9,5. Oh, 9,5 detik. Gue nyetir di Mazda 2, itu berasa gak G-force ke belakangnya itu, tarikan ke belakangnya itu berasa banget. Oh, oke. Tapi di mobil ini, even nanti gue pakai sports mode, Ya. itu tuh dia lebih ngebawa kita di dalam, nggak ketarik bro. Jadi lebih smooth ya rasanya ya. Lebih smooth. Nggak ada sensasi di jambak-jambak gitu. Iya. Ini Kalau- sensasi dibelai-belai ya. Itu pernah gue rasain juga kalau di motor tuh ya bro ya. Heeh. Ibaratkan naik Ninja 2 tak, Ah. sama naik CBR Nopego. Oh iya benar. Ingat. CBR 250. Benar. Atau CBR 150-nya lah. Hmm. CBR 150 ngebut gitu ya. Ah. Lu tuh nggak berasa ditarik. Benar. Tapi kencang motor lu. Tahu-tahu speednya udah di situ ya. Kalau sebaliknya, kalau Ninja itu bener-bener lu ngerasa ditarik gitu. Bener, kayak ada yang gondelin di belakang gitu. Iya. Ini gue coba aja ya. Hmm. Nah, kali ini kita coba lagi nih tapi yang pakai sports mode-nya ya. Oh boleh, kita cobain nih. Kita coba nih. Ini tinggal didorong aja ke atas. Oke. Udah sports. Mhm. Suara deruannya juga jadi beda. Jadi dia RPM-nya dipantengin ke lebih tinggi. Oke. Kita coba ya. Tapi depan ada putaran lagi. Nah, Berasa sih ini. nah, Uh, nyelonong banget kan mobilnya. benar. Apalagi kalau udah RPM tinggi, tenaganya udah maksimal, itu dorongannya sih luar biasa. Iya. Itu kalau dari tempat lu, dari dari supir maksudnya. Ya. Lu ngerasanya gimana pas pakai sport mode itu? Jadi memang agak sedikit lebih ketarik lah pastinya. Tapi seperti yang gue bilang, dia tetap nggak sengejambak si Mazda. Oke, jadi tetap lebih halus ya. Mazda 2 tuh lu bener-bener lu ngerasa balapan gitu. Jadi adrenalin pun lebih cepet naiknya. Kalau di Bener. sini tuh gue lebih nyantai, Oke. lebih santai beneran. Oke. Ada jadi- satu kekurangannya HRV. apa tuh? Tadi abis kita tarik, Heeh. pasti bau gosong. Oh, masuk ya bau itu. Iya. Oke. Jadi dari HRV yang lama sampai ke HRV yang masih. ini masih ada baunya. Bener nggak? Oke. Lu kecium kan tadi? Kecium nih, mulai kecium nih. Tapi dia nggak separah yang lama. Oke. Kalau yang lama sih parah banget. cukup parah ya. Cukup parah. Oke. Jadi ini salah satu kenapa sih Honda nggak bisa benerin gitu dari yang generasi 1 udah begitu. Yang ini masih tetap masih ada tetap bau ya. gosongnya Oke. gitu. Nah, ngomongin kekurangan lagi, gua tambahin sekalian. Apa nih? Berisik. Oh iya juga ya, benar juga nih. Gue baru merhatiin nih dari tadi. Kita jalan, kalau misalnya Sobi
bandingin sama mobil-mobil lain. Ini kok ban masuk banget suaranya. Suara bannya terlalu ini ya, terlalu lumayan lah ini. Iya. Lumayan masuk. Masuk. Suara mesin enggak. Suara Sekeliling sekitar tuh bagus. juga enggak, bagus. Kedap. Ada motor, ada mobil lain. Itu cukup kedap. Benar. Yang paling masuk adalah suara ban kayak ngung. Iya, benar gitu. Ini padahal jalanannya aspal bagus loh ini. Ini aspal yang bagus. Gimana apalagi kalau lewat beton ya? Lumayan Itu berisik sih. kayaknya, bro. Bener. Gue ngerasain banget kalau keluar kota, itu di aspal yang bagus, jalan 100. Itu kita ngobrol itu harus agak teriak-teriak, bro. Wow. Oke. Ngobrol sama belakang gitu, gitu, agak teriak-teriak. Tapi kalau kita nyobain kayak mobil, apa ya? Ya satu lagi, kalau misalnya gue pakai Fortuner gue, itu jauh lebih senyap. Padahal Fortuner tuh kan bannya gede ya. Bannya gede, ya terus deruan mesin diesel segala gitu. macem. Enggak, itu gue jalan 100, gue ngobrol begini biasa. Tapi bener Sobi, karena kan waktu kapan itu kan kita pernah liburan bareng. Ya. Rian numpang mobilnya Sam, jadi kita satu mobil tuh. Betul. Kita liburan dan memang bener kita ngobrol santai kok di Fortuner. Santai banget ya. Nah, padahal si Sam tahu sendiri kan kalau nggak dibejek kayaknya nggak bawa mobil kata dia. Harus 120 ke Nah, atas itu gitu. dia ada penyakit apa Anda, bro? Tapi benar itu benar-benar kedap. Fortuner itu gua acungin jempol lah ke kedepannya. Apa mungkin ya, mobil-mobil zaman sekarang itu kualitasnya itu sudah cukup menurun. Karena gue menemukan hal yang sama di Zenix. Ah, ya bisa juga sih, benar juga. Zenix kan keluaran baru kan? Benar. Kualitasnya juga jadi lebih turun. Ya, kalau dibandingin Innova, kan dia bawa nama Innova ya. Nah, Innova Reborn kan kedap. Nah, benar. Bandinginnya sama Innova juga kan. Zenix malah jadi turun. Oh, gitu ya. Ini juga sama, road noise-nya itu sangat-sangat jelas. Aduh. Gitu. Ya, cukup disayangkan ya. Cukup disayangkan. Oke. Apalagi ya, kalau misalnya Suspensi gimana nih kalau menurut lo? suspensi, menurut gua sangat-sangat pas. Pas ya? Empuknya dapet, nggak terlalu keras gimana, jadi stabil lah gitu mobilnya. Ya. Intinya dalam kota, luar kota, ini tidak ada kendala sama sekali, gua tidak ada komplain. Enak lah ya. Enak. Kalau yang gue rasain sih ya, suspensinya ini tuh memang stiff modelnya. Modelnya lebih stiff. Tapi bukan stiff, bukan berarti keras kayak yang satu itu tuh. Kita nggak usah sebut lah ya. Oh iya. Yang ada Iya. mengandung unsur rasnya juga. Nah, iya itu kok disebut juga. Oh iya, salah. Ya, ini stiff tapi dewasa kalau kata si Om Fitra. Kalau itu anak-anak dong. Kalau itu Ini anak-anak dewasa. masih teenager. Gue mau ngomongin sedikit karena gue lagi ngeliat tuh ada di panel speedometernya kelihatan. Ya. Kalau misalnya Honda itu kan punya lane keeping assist, Ah ya, benar. sama yang bisa auto brake, auto brake. Kalau ada mendadak di depan lu gitu ya. Bener. Menurut gua itu fitur yang penting nggak penting. Ya. Cenderung gua nggak pengen ada sebenarnya. Ya, gua ngerti kenapa itu. Kalau misalnya kita jalan nih, terus suka tiba-tiba ke kanan, ke kiri gitu. Kalau pakai lane keeping assist kan langsung nggak bisa tuh kayak Dia ngelawan ya? Ngelawan. Oh, oke. Ngegeter gitu, terus setirnya agak lebih keras. Ya. Kalau kita paksain ya tetap belok dia. Ya. Cuman ya namanya, Rasanya lebih nggak enak ya. iya namanya kita nyetir di Indonesia yang tahu sendiri lah ya ramenya gitu. Jadi Bener. set. Mungkin buat sebagian orang yang taat aturan, yang pokoknya gue di sini gitu. Enak-enak aja ya. Nggak jadi land hogger, enggak. Tapi dia orang-orang yang taat aturan mungkin akan seneng sama sama fitur ini. Oke. Tapi buat gue enggak. Gue nggak suka diatur-atur, garisnya harus di sini banget gitu. Gue pas Oke. mau belok jadi susah gitu. Untungnya kita bisa matiin di sini. Oh, oke. Di sebelah kanan nih, itu bisa kita pencet, kita tahan, nanti keluar tuh di situ tuh. Oke. Bisa kita matiin. Kalau yang lane keeping assist, itu bisa dimatiin secara permanen. Permanen. Jadi nanti lu abis restart mobilnya lagi, dia akan mati. Dia akan mati terus ya. Betul. Tapi kalau misalnya yang satu lagi tuh, yang auto brake itu nggak bisa dimatiin. Oh, oke. Pas kita matiin sekarang, untuk perjalanan ini dia akan mati. Oke. Nanti begitu mobilnya di restart lagi, dia akan nyala lagi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada motor nih nyelonong Ya, gitu, benar. atau ngerem mendadak, kita akan dipaksa ngerem juga. Oh, oke. Masalahnya, udah beberapa kali nih ketemu masalah yang
Lu sebenarnya nggak perlu ngerem, cuman dipaksa Jadi ngerem tiba-tiba ngerem ya. sama si fitur tersebut. Oke. Jadi misalnya nih, lampu motornya nyala di depan. Ya. Sebenarnya di pinggir, Ya. nggak depan banget kita gitu. Oke. Dia tiba-tiba bisa ngerem mendadak sendiri. gitu. Wah, sampai bener-bener kaget. Itu Dan belakang itu kita gimana potensi, bener. Potensi ditabrak dari belakangnya itu Jadi meningkat ya. jadi meningkat. Bener lah, soalnya kan kalau misalnya belakangnya mobil yang sama-sama canggih, ya pasti ngerem juga. Iya. Nah kalau yang belakangnya model kayak punya gua, Innova lama. Atau motor juga. Atau Dia motor juga, ditabrak. bener. Itu sih abis kalau misalnya kita di gang gitu ya. Misalnya kita lagi ada di gang. Nah, bener juga ya. Gue pernah kejadian berapa kali, itu biasanya di gang memang. Oke. Agak sempit, banyak motor segala macam. Nah, motornya kayak gimana, kita dipaksa ngerem pakai auto brake. Gue ngeri di belakang itu jadi malah ditabrak sama yang bener, lain. Bener, gitu. bener. Jadi ya Itu. mungkin belum perfect kali ya. Belum perfect menurut gue. Ya kalau misalnya kita bisa ngerem sendiri ya ngerem aja gitu. Nggak Benar-benar. perlu dibantu-bantu rem atau dibantu-bantu apa. Malah yang hilang dari fitur keselamatan yang gue suka, itu yang di samping, yang Apa di tuh? mirror. Oh, yang kalau lu Blind pindah, spot monitoring. blind spot, iya. Ini nggak ada. Oh gitu. Biasanya kan kalau misalnya kayak kita di Mazda 2, muncul kan. Benar. Kita mau belok nih, udah nyalain sen. Muncul, teret, ada motor dari sana, atau ada mobil mau nyalip, ketahuan, teret. Nah, itu menurut gue bantu, tapi tidak mengganggu setir lu, nggak dipaksa gitu. Ya, oke. Fair dong, jadi Bener, cukup dia ngasih membantu warning gua, ya. kasih aja warningnya gitu. Benar. Nah, jadi fitur itu malah dihilangin, padahal buat gue sih cukup membantu lah. Bener. Nah, terus gue Apalagi coba ngeliat ke setir deh, Ya, setir. Gue suka ada pedal shiftnya di sini karena ini memang mobilnya bisa buat diajak ngebut. Oke. Jadi fitur ini tuh penting buat turun naik giginya. Oke. Kadang-kadang kan ada tuh misalnya LCGC lah dikasih pedal shift buat apa gitu. Iya, benar. Ya juga. mungkin orang beranggapannya nanti kalau misalnya nanjak bisa gini-gini segala macam. Enggak lah. Sebenarnya pedal shift itu buat kita tuh ngebantu kalau misalnya lagi jalan cepat atau apa, naik turun giginya tuh jadi lebih enak, lebih gampang. Mempermudah di sini. ya. Mempermudah. Tapi itu pun gue yakin banget kalau mobilnya itu bukan mobil buat performance, pasti jarang dipakai. Bener. Pasti jarang dipakai. Iyalah, buat apa? Jadi di sini gue cukup suka dikasih pedal shift. Oke. Setirnya enak. Ini menurut gue Honda itu punya kulit setir yang paling halus. Oh, gitu ya. Betul. Dibanding brand-brand lain. Oke. Nah, yang menurut gue jadi catatan juga soal ringan dan beratnya setir. Gimana tuh? Dia ini tidak termasuk sangat ringan. Jadi agak berat gitu ya? Masih ada beratnya, masih ada bantingannya gitu yang kayak lu ada ngelawannya kalau kanan atau ke kiri pas muter gitu segala macam. Oke. Tapi tidak seberat ya tentunya mobil-mobil kayak Fortuner dan Innova gitu yang memang udah kayak tank, berat ya. tank baja. Oke. Jadi buat cewek ini masih oke, tapi kalau misalnya dibandingnya sama Civic itu sangat ringan. Oh gitu? Jauh Betul. lebih smooth ya? Jauh lebih ringan lagi. Oke. Lu bisa nyetir pakai satu tangan tuh enak gitu. Wah, mantap. Zenix lebih ringan dari ini. Ringan lagi ya? Jadi ini di in between lah. Nah, in between. Oke. No complain sebenarnya, cuma jadi catatan aja. Catatan bener. Nah, terus gue mungkin ada satu hal terakhir yang gue nggak terlalu suka sama mobil ini. Apa tuh? Kalau misalnya dia belok ke kiri, Ya. itu dia akan muncul layar di sini, Oh iya, tuh kelihatan. ya kan? Ini tuh mengganggu. Oh, gitu? Mengganggunya mengganggu apa? Mengganggu apa? Pada saat kita mendengarkan musik. Oke. Kadang-kadang suka keputus sedikit tuh, kayak tep gitu. Oh, kayak tek-tek gitu ya? Kayak keputus dikit. Oke. Karena gini, kita mau belok kiri, itu cukup ngelihat spion. Itu sudah hal yang lumrah, umum, ngelihatnya tuh ke spion. Ya benar Nggak juga mungkin sih. ngelihat ke sini gitu. Malah jadi aneh. Oke. Dan itu bisa dinyalain juga, cuman dengan memencet tombolnya di sini. Ya lumayan tuh kalau misalnya mau ngelihat, Ya, ada motor nggak atau apa, Ada motor, ya benar-benar. bisa pencet ini. Nah itu membantu. Oke. Gitu. Kalau mau melihat sesuatu yang misalnya ada di bawah, ada di mana, bisa pakai ini. Benar. Tapi kalau misalnya sen, lalu muncul ini, Itu malah jadi mengganggu. mengganggu. Ya? Satu mengganggu musik, kedua gue juga mengganggu maps. Maps, ya benar juga.
Kita kadang-kadang mau tahu kan kita beloknya di mana, pas lagi nyalain sen malah mati. jadi hilang. Gitu. Benar. Buat gue sih cukup mengganggu. Nggak tahu kalau Sobi suka, ya bolehlah komen-komen Oke lah. ya. Nah, paling itu aja sih. Itu aja owning ya? experience dari gue. Oke. Sebelum kita tutup ke kesimpulan nih, gue mau nambahin dikit tentang kamera mundurnya. Oh ya, kenapa? Kamera mundurnya itu, buat gue sih ini jelek sih. Oke. Kualitasnya tuh ampun deh, kalau misalnya Honda, ampun. Ini mobil udah mahal, masih tetap dikasih yang Dikasih ini yang jelek menurut gue ya? burik loh. Ini menurut gue lucu, karena dia punya 3. Oke. Nih, ada yang cembung banget Oke. kelihatannya. Heeh. Ada yang lebih normal, Lurus ya? lebih normal. Dan Satu ada lagi. ini loh. Ih, itu kok berubah? Itu jadi gimana tuh, Bro? Ini tuh kelihatan dari atas banget, kayak bird view gitu. Oh, jadi kayak belakangnya pantat banget ya? Nah, Dari atas. Wah, ini sih menurut membantu gua banget ya. benar, bantu. Bahkan lebih menarik daripada yang, kalau mobil lain kan ada 360 kan. Ya, benar. Kalau ini kan lebih spesifik, gue pengen lihat nih, ada apa pas kita iya, mundur di benar bawah juga. kita nih. Ada apa, kita coba ya. Benar. Tuh. Jadi kalau misalnya ada penghalang, batu atau apa, kelihatan nanti di sini. Iya, benar, benar, deket. Nah, baru kita Ya, ini lihat lagi. Fitur Ini sih unik sih. unik dan sangat membantu buat gue. Benar. Kalau mau ngelihat samping bisa, Ya. ngelihat belakang bisa. Belakang bisa, bawahnya belakang juga bisa. Hebat juga sih. Untuk tapi memang belum 360, itu aja. Berarti yang reviewnya mungkin sampai sini aja lah ya. Sampai sini kan dulu kali ya. Iya, kita coba lihat Kasih kesimpulannya. kesimpulan ya. Yuk. Yuk. Oke, kesimpulannya. Sobi kalau misalnya ngomongin duit 500 miliar atau 500 juta, mungkin mobil ini bukan satu-satunya pilihan. Masih banyak ya. Iya, gue bisa yakinkan untuk kaum mending ini, mending ana. Iya memang bener. 500 juta, contohnya aja bisa dapat Innova Zenix V hybrid Bener juga. atau Reborn yang diesel aja masih dapat. Masih Ada dapat. kembaliannya. Betul. Atau mau pilih rekan-rekannya yang saing-saingannya gitu. Mungkin harganya akan jauh lebih di bawahnya. Cuman ya itu, balik lagi. Dengan 500 juta, gue beli mobil ini, itu tidak ada penyesalan sama sekali, malah gue puas banget pakainya. Dari Oke. desain, performa, interior, itu semuanya puas banget. Puas banget ya. Jadi bisa jadi pilihan buat Sobi juga yang ngerasa, oh kayaknya bener juga nih, yang semua yang gue bahas gitu. Kelebihannya, kekurangannya, gue masih lebih banyak kelebihannya yang gue bisa pilih gitu. Jadi mungkin sekian aja review dari kita hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.